Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Tony. Di video kali ini kita akan membahas seputar hal yang umum yang sering ditanyakan oleh pembeli furnitur dan pengrajin kayu, yaitu apa sih perbedaan antara kayu jati perhutani dan kayu jati kampung? Bagaimana perbedaannya, terus mana yang cocok untuk furnitur, untuk bangunan? Penasaran kan? Simak sampai habis ya teman-teman. Yang pertama, apa itu kayu jati perhutani? Oke, kayu jati perhutani itu berasal dari hutan negara dan pengelolaannya itu dipegang oleh perum perhutani. Biasanya untuk kayu jenis perhutani, dia itu memiliki ciri-ciri seratnya lebih rapat, banyak yang lurus, terus dia itu warnanya lebih coklat keemasan. Dan kayu ini berasal dari hutan negara dan diawasi sangat ketat oleh polisi hutan. Dan kayu ini biasanya dipakai untuk rata-rata untuk kusen, untuk pintu ya teman-teman semuanya. Yang kedua, apa itu kayu jati kampung? Oke sahabat Wodura, untuk kayu jati kampung itu adalah kayu jati yang ditanam oleh masyarakat. Biasanya kayu jati kampung itu ditanam di lahan pribadi, pekarangan rumah atau kebun. Karena kayu ini tidak terkontrol dari segi umur kayunya, pohonnya, besar pohonnya, itu biasanya ada kelebihannya teman-teman. Biasanya kayu jati kampung itu harganya lebih terjangkau daripada kayu jati perhutani. Karena harganya lebih terjangkau, biasanya itu rata-rata dipakai untuk kebutuhan furniture ya teman-teman. Karena untuk kebutuhan furniture itu kan rata-rata kan masuk di dalam rumah. Biasanya itu banyak yang dipakai teman-teman, kayu jati kampung itu banyak dipakai untuk kebutuhan rumah, pembuatan kursi, meja, kamar tidur, ranjang, ya seperti itu, meja rias, lemari, dan banyak sekali ya teman-teman produk turunannya. Karena kayu ini umurnya bervariasi, maka kualitas kayunya itu cenderung tidak terkontrol. Jadi tidak seperti kayu jati perhutani tadi. Kayu jati perhutani tadi kan kualitasnya itu terkontrol, umur 20 tahun, 30 tahun baru ditebang, itu sangat terkontrol teman-teman. Tapi kalau jati kampung itu tidak bisa seperti itu karena kepunyaan pribadi. Nah, dari kepunyaan pribadi itulah biasanya itu rata-rata pemiliknya itu tidak tahu tentang bagaimana perawatannya, pemupukannya, biasanya itu nggak tahu. Sedangkan untuk kayu jati perhutani yang dikelola oleh perum perhutani, biasanya itu kan ada orang yang tersendiri yang bekerja di hutan tersebut untuk merawat pohon-pohon tersebut. Jadi begitu ya teman-teman perbedaannya. Oke sahabat Wodura, tadi sudah dijelaskan tentang kayu jati kampung dan kayu jati perhutani ya. Sobat Wodura, kali ini kita tunjukkan contoh real di depan saya ini. Saya punya dua contoh ya teman-teman. Tony jelaskan, kalau yang ini itu kayu jati dari perhutani ya teman-teman. Sesuai ciri-ciri tadi, dia itu warnanya itu cenderung seragam seperti ini. Ini kan sampai bawah kan coklat ya teman-teman. Dia sampai bawah coklat. Ini kalau kena sinar matahari langsung dia itu coklat keemasan. Jadi dia itu lebih cerah dan kayunya itu kalau kita pegang seperti ini, kayunya itu padat sekali teman-teman. Padat dan kokoh seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau jati yang dari kampung, bukan dari perhutani, karena proses penebangannya umurnya tidak terkontrol seperti kayu jati perhutani, biasanya itu warnanya cenderung seperti ini ya teman-teman sahabat Wodura. Warnanya itu kan banyak putihnya kayak gini. Nah ini ada kayak coklatnya, tapi coklatnya itu nggak sampai full rata seperti yang dari jati perhutani. Kayak gitu ya teman-teman sahabat Wodura. Nah, sudah cukup jelas kan sahabat Wodura video dari Tony tadi bahwa sebenarnya sih perbedaan antara kayu jati perhutani dan kayu jati kampung itu sebenarnya sih menurut saya lagi-lagi itu di faktor usia ya. Terus yang kedua itu faktor di medan. Seumpama nih kalau ada yang menanam pohon jati di tanah berbatuan dekat hutan, mungkin kayunya itu juga sama kualitasnya dengan kayu jati perhutani, tetapi
Yang penting kan umurnya kan sama ya. Sedangkan untuk kayu jati kampung biasanya itu kan umurnya itu kan tidak terkontrol berapa tahun dan perawatannya itu cenderung nggak dirawat, cuma cukup ditanam terus ditinggal gitu tok. Jadi tidak ada proses pemupukan, terus proses perawatan seperti yang dilakukan oleh kayu jati perhutani. Seperti itu ya sahabat Wadora semuanya. Sebenarnya nggak ada yang jelek atau bagus, yang penting kalau seumpama sahabat Wadora pengen furniture, entah itu meja, kursi, lemari seperti ini 3 pintu, kuncinya itu kayunya sebisa mungkin harus kering ya teman-teman. Jadi kayunya jangan sampai basah kayak gitu. Kalau teman-teman sobat Wadora masih kurang jelas bisa komen di bawah ya sahabat Wadora. Oke, terima kasih. Bye bye.